Ya, selamat tahun baru Selamat tahun baru untuk pemirsa. pemirsa Ngafe Politik. Kita bertemu lagi di tahun baru ini. Kami agak terlambat upload karena masalah kesehatan. Ya, jadi ini sudah tanggal 6 ya hari ini, baru kami bisa online lagi. Nah, sebenarnya materi tertunda. Jadi materi ini seharusnya kami siapkan untuk semacam overview politik Indonesia tahun 2023 yang kami sepakat ya untuk memberi judul politik ambiar. Jadi membuat evaluasi terhadap politik Indonesia 2023 kami sebut sebagai politik ambiar. Nah, dalam kesempatan ini saya Samuel Lucy, host Ngafe Politik, dan Saya Syekh Mirmantio Anggono Lubito atau yang biasa disebut disapa sebagai Yoyo atau Yoyo. Mas Yoyo itu sebagai Ketua Umum Nasional Relawan Indonesia Maju. ya, jadi ini orang relawan yang punya masa banyak ya. Itulah sebabnya kami berkolaborasi untuk buat Ngafe Politik. Nah, ada beberapa poin pemirsa. Ambiarnya politik kita tuh mulai dengan sikapnya Pak Jokowi. Ya. Jadi dalam pengamatan kami sampai dengan bulan Agustus ya 2023 itu Pak Jokowi masih berat antara ke Ganjar Prabowo gitu ya, bahkan juga sempat menjadi opini umum bahwa akan menggabungkan antara Ganjar dan Prabowo ya. Tetapi kelihatannya setelah resmi Bu Mega mengumumkan Ganjar untuk paslon yang kemudian menjadi paslon nomor 3, itu lalu mulai muncul sikapnya Jokowi yang ambiar ya. Nah, catatan pertama nanti Mas Yo bisa tambahkan. Catatan pertama itu adalah ketika dalam Rakernas PDIP yang keempat itu Jokowi masih berkata bahwa dia sempat berbisik ke Ganjar supaya begitu dilantik jadi presiden itu langsung tancap gas dengan keamanan pangan, membangun pangan ya. Nah, itu sebenarnya dalam catatan kami itu menunjukkan sinyal kuat ke Ganjar, dukungannya ke Ganjar ya, untuk membackup dukungan-dukungan sebelumnya ya. Tapi kemudian ambiar karena tiba-tiba berubah ya. Nah, itu kalau menurut saya lihat apalagi yang berkaitan dengan sikap Ya, Jokowi yang membuat politik jadi ambiar itu. saya Pak Sem agak ke belakang sedikit ya. Itu Indonesia sebetulnya mengalami krisis kepemimpinan sebelum Pak Jokowi muncul ya. Gitu loh. Kita masyarakat terutama dan juga kami di Relawan Indonesia Maju mengidolakan munculnya sosok pemimpin nasional Betul. yang didukung oleh publik, oleh masyarakat secara luas, yang memang lahir dari grassroots, dari rakyat, dan itu sejak pasca Bung Karno ya. Setelah itu betul. kita mengidolakan munculnya sosok pemimpin yang betul-betul lahir dari rakyat, yang fokus untuk mensejahterakan rakyat, yang mampu membangun negara ini, gitu loh. Dan ini sebetulnya itu sudah mulai masyarakat menaruh hatinya pada Pak Jokowi, Betul. gitu loh. Sudah jadi idola ya. Sudah jadi idola. Jadi inilah jadi role model ya, pemimpin nasional ke depan, sehingga munculnya nanti mungkin Pilpres 2024 setidak-tidaknya pemimpin seperti Pak Jokowi. Dan ini sebetulnya sudah mulai mengidolakan atau personifikasi ya toh, bahwa Pak Jokowi itu ya jadi role model dan juga contoh ke depan, sehingga kita tidak akan kesulitan mencari model-model pemimpin nasional ke depan ya. Modelnya seperti Pak Jokowi ini, mereka fokus menaruh
apa pikiran, tenaga dan seluruh energi yang dimilikinya dan kekuatan yang dimilikinya itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun negeri secara serentak dan merata. Ya. Lalu? Nah, ini lalunya ini yang disebut tadi Pak Sem politik ambiar. Jadi saya dalam analisa politik saya, Pak Jokowi sebetulnya kalau saya tangkap itu sudah mulai mengendorse ya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Betul. Sehingga dalam banyak kegiatan kenegaraan yang terutama yang berkaitan dengan pembangunan, terus panen, terus bicara masalah banyak hal tentang pangan, tentang energi dan lain-lain. Kedua sosok ini sering ditampilkan bersama. Betul. Beberapa kali muncul. Pikirnya Pak Jokowi mungkin ya, analisa saya itu inilah penggantinya. Jadi duet ya Prabowo Ganjar. Nggak tahu ya mau nomor 1 yang nomor 2 yang mana. Tapi setidak-tidaknya kedua sosok ini yang di belakangnya itu menyimpan kekuatan besar ya, dukungan besar itu bersatu untuk meneruskan karya-karya Pak Jokowi yang memang kita rasakan lah. Mungkin masyarakat secara luas juga mengakui bahwa baru kali ini pemimpin negeri ini bisa membangun negerinya. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, tetapi saya tidak tahu mungkin ada kayak konstelasi politik itu berubah. Ya, entah mungkin di partai-partai pendukungnya yang melahirkannya ataupun saya tidak ngerti ya toh, sehingga muncullah ada semacam dalam tanda kutip improvisasi politik sehingga peta berubah gitu. Dan saya tidak ngerti hatinya Pak Jokowi itu sebetulnya menaruh kemana itu loh. Nah, pasca itu yang Mas Yoyo lihat itu apakah masih ada masyarakat idola Pak Jokowi seperti sebelum itu masih jalan nggak? Masih mengidolakan nggak? Sekarang ini dalam pengamatannya Mas Yoyo. Kalau saya tangkap itu dukungannya sudah tidak bulat seperti dulu. Ya, dulu bulat ya. Bahkan rakyat pasang badan lah seperti itu. Siapa yang berani menurunkan dia rakyat itu bergerak. Masuk relawan-relawannya dan kekuatan politik yang melekat ya. Rema juga, Rema kan termasuk itu. Rema kan gitu. Ya. Siap pasang badan, siap turun ke jalan, siapa aja yang mengganggu. Karena hanya Pak Jokowi lah yang pemimpin yang berhasil, bahkan yang fokus dan betul-betul serius itu membangun negeri kan gitu. Nah, memang ambiarnya ini lalu mungkin disebut oleh siapa Romli, siapa yang mantan ketua P3 ya, bahwa ya Jokowi sen kiri belok kanan, jadi itu politik kayak jadi, orang giring bebek sen kiri belok kanan. Politik jadi ambiar gara-gara itu. Ya saya juga sampai detik ini juga tidak bisa mengerti ya apakah betul Pak Jokowi itu punya agenda sendiri, menaruh hati dan kepercayaannya, keyakinannya dan juga kalkulasi politiknya apakah ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Karena sebenarnya kita tidak lihat ada masalah yang cukup serius yang memberikan dia alasan untuk berbalik dari Ganjar dan PDIP. Kan menurut saya betul ada masalah-masalah yang kita tahu, misalnya karena dipanggil petugas partai ya. Tapi menurut saya penjelasannya Ibu Megawati cukup masuk akal, bahwa Megawati pun petugas partai menurut anggaran dasar. Oke, kita masyarakat biasa bukan PDIP ya juga rasa ya tersinggung juga gitu ya, dipanggil gitu ya. Tapi menurut saya mungkin itu bukan masalah serius yang memberikan alasan untuk beliau balik Lalu masih ingat sikap ambiar Jokowi yang lainnya ketika isu-isu menguat bahwa Prabowo akan jadikan Gibran sebagai cawapres, itu kan dikonfirmasi lalu dia bilang nggak masuk akal,
karena Gibran baru dua tahun jadi wali kota, dan masih muda, umurnya nggak cukup, nggak masuk akal kalau dia jadi wakil. Ya. Tiba-tiba kok jadinya restui gitu. Jadi ini juga sikap-sikap yang ambiar ya. Itu Jokowi bagi saya itu sebelum ontran-ontran ini dia seorang pemimpin negara yang memang moderat ya. Artinya memberi satu keleluasaan ya toh, masyarakat atau kekuatan politik di tanah air itu memilih ya pilihan politiknya, dan itu termasuk di dalam keluarganya menurut saya. Sehingga dia sangat demokratis demokratis ya, ketika anak-anaknya itu didukung ya untuk katakanlah jadi calon wali kota, bahkan menantunya, itu Pak Jokowi ya tidak bisa melarang. Iya, betul. Dan tidak melarangnya karena itu dia sudah dewasa, dia sudah berkeluarga dan punya hak politik sendiri. Saya kira itu wajar. Ya, itu wajar. Itu sebagai seorang yang memang demokratis gitu, orang yang moderat, dan itu sah-sah saja menurut saya. Ya. Cuman kalau yang terakhir ini ketika ada desakan supaya Mas Gibran jadi salah satu kandidat calon wakil presiden, lalu Mahkamah Konstitusi ini dan juga digunakan. Ada satu bagi saya ya gerakan politik yang menabrak rambu-rambu konstitusi. Ini jadi blunder gitu. Ini ambiar benaran. Dan ini menurut saya jadi ambiar. Artinya apa? Jokowi ini kan sebetulnya ke depan itu akan menjadi model, role model. Betul. Calon role model bagi siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin nasional kan gitu. Ini modelnya seperti Pak Jokowi ini loh, merakyat, suka belusukan. Kalau bangun ya dari Sabang sampai Merauke. Betul. Gitu. Miangas sampai Pulau Rote kan gitu. Tapi sekarang sudah mulai lonjong ya, sudah mulai lonjong, bahkan ada yang kecewa. Itu. Dan ini karena apa? Karena pupus. Merasa mereka yang mungkin tidak puas itu merasa pupus. Ini role model tapi endingnya kok jadi blunder. Mestinya endorse yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau kemana-mana katakanlah membawa duet Pak Prabowo sama Pak Ganjar, mestinya ini kalau dipasangkan ini selesai, dan itu Mas Gibran nantilah pasti akan jadi kandidat kuat gubernur Jawa Tengah. Betul. Itu satu kandidat juga nanti ke depan jadi pemimpin nasional. Betul. Tapi ini blunder menurut saya nih. Jadi ekspektasi saya maupun mungkin publik itu jadi buyar lah menurut saya. Artinya dengan demikian pamornya tadi yang hebat itu jadi jatuh ya, jadi luntur ya. Pamor sebagai role model itu akhirnya jadi luntur. Oke, masih ada yang setia juga ya. Jadi yang sekarang dukung Pak Jokowi kan juga dukung di Prabowo. Saya kira itu juga pendukung setia ya. Tetapi secara umum memang terutama Rema di bawah Mas Yoyo ini itu masa yang sangat besar sekali dan boleh dikatakan pendukung fanatik Jokowi ya, pada Pilpres ya. Jadi banyak yang kemudian tentu patah hati ya dengan Jokowi. Jadi politik patah hati ya sekarang ini. Patah hati memang ya. Nah, lalu memang ambiarnya lain dari sikap Pak Jokowi itu memang berapa kali berulang-ulang Pak Jokowi selalu menekankan bahwa supaya aparatur negara itu netral, ya kan? Tetapi kenyataan di lapangan belum berkebalikan. Jadi teriakan keras Jokowi supaya aparatur netral, tetapi praktik di lapangan justru terjadi kebalikan. Nah ini saya nggak tahu Mas ya, tapi saya berpendapat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, instruksinya Pak Jokowi itu nggak didengar bawahan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, istilahnya bermain dua muka ya. Jadi politik
depan panggung berbeda dengan di belakang panggung. Sehingga di depan panggung mengatakan bahwa harus netral, tetapi di belakang mendorong, kan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ini, saya belum tahu mana yang benar, tapi kenyataan di lapangan yang berbeda dengan himbauan Presiden Jokowi yang berulang-ulang itu membuat kita membuat kesimpulan terhadap dua kemungkinan itu. Kalau Mas Yoyo lihat ini bagaimana? Ya, kalau saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi itu mengizinkan praktik-praktik kekerasan seperti itu, apalagi terhadap salah satu relawan yang Boyolali kemarin itu ya? Yang Boyolali itu. Pak Jokowi itu seorang yang moderat menurut saya, dan dia pasti akan memerintahkan bawahannya untuk menindak tegas siapa yang mencederai atau melukai proses demokrasi di dalam kontestasi politik di 2024 ini. Saya yakin itu, dan pasti akan menindak tegas, dan buktinya juga sudah mulai ada langsung ada tindakan secara cepat ya. Betul. Dan itu melukai bahkan mencederai demokrasi yang sudah mulai berjalan ini. Yang ambiar itu Mas Yo itu Satpol PP Garut ya, sejumlah yang deklarasikan pakai seragam lagi kan. Itu kan ambiar benaran. Itu ambiar. itu lucu dan menurut saya aneh. Itu mestinya ditindak ya. Lalu itu bagaimanapun Satpol PP itu kan mengayomi semua lapisan ya, semua komponen masyarakat, semua masyarakat lah. Betul. Termasuk di dalamnya ketika ada kontestasi politik atau dalam pilpres ini, dia harus netral kan. Betul. Gitu. Lalu kalau dia sudah memihak repot. Sempat kan gitu. balihonya Prabowo Gibran di kantor polisi kan salah itu beberapa waktu lalu kan, kemudian diturunkan. Yang terakhir di landmarknya Batam ya, welcome to Batam itu kan. Betul. Nah, itu anehnya Satpol PP nggak mau turunkan. Nah, itu. Sehingga Bawaslu diturunkan. Jadi ini jadi ya ini ambiar benar karena harusnya. Nah, menurut laporan saya baca Kompas tadi itu ada 200-an laporan ketidaknetralan ASN dan aparat, dan 33 itu terbukti benar terjadi pelanggaran. Itu artinya, nah kita berharap memang seperti tadi saya katakan, ini perlawanan dari bawah atau mereka tidak dengar Jokowi, ya kan? Jadi bukan karena Jokowi dukung, tapi memang mereka yang di bawah ini mungkin terlalu semangat dengan dukungan kepada paslon tertentu, lalu mereka tidak mendengar himbauan Jokowi. Tapi menurut saya ini berarti Pak Jokowi mesti tegas supaya himbauannya menjadi berwibawa, ya kan? Kalau tidak kan ambiar benaran ini. Artinya orang makin hilang kepercayaan kepada Pak Jokowi, ya kan? Nah, sekira itu yang berkaitan dengan ambiar yang muncul karena sikap Pak Jokowi yang ya sepertinya nggak tegas hitam putih ya. Nah, yang kedua itu kami catat poin yang berkaitan dengan ambiarnya politik Indonesia 2023 itu proses pendaftaran dan persyaratan capres-cawapres ya. Jadi kita ambil misalnya mulai dari keputusan MK nomor 90 ya, yang membuka ruang bagi Gibran. Itu kan kita harus tahu bahwa cacatnya itu kan hanya ada pada tambahan di pasal itu, yaitu bagi mereka yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah gitu ya. Nah, itu tambahan pasal itu kan bukan tugas MK, itu kan tugas DPR harusnya. Jadi MK merampas tugas DPR dalam hal ini, lalu untuk membuka ruang bagi Gibran. Nah, ambiarnya lagi tanggal 19 kalau tidak salah, 19 November kalau tidak salah ya, keputusan MK itu, lalu masih tanggal waktu itu PKPU, peraturan KPU yang masih berlaku itu nomor 19 yang menetapkan usia minimal 40 tahun. Nah, Prabowo dan Gibran datang daftar tanggal 25, waktu itu PKPU yang berlaku masih yang itu, nomor 19.
Jadi seharusnya berdasarkan PKPU berlaku, Prabowo dan Gibran datang ini nggak bisa diterima pendaftarannya mereka karena Gibran belum memenuhi syarat. Meskipun MK sudah putuskan tanggal 19, tapi belum dirubah di PKPU. Sehingga KPU kan harus memegang PKPU itu kan sebagai aturan untuk untuk menerima pendaftaran, harusnya tidak bisa diterima. Nanti PKPU terbaru nomor 23 itu baru bulan November diterbitkan. Jadi makanya sekarang lagi digugat itu ya. Dianggap cacat konstitusi, makanya Gibran disebut anak haram konstitusi karena ini memang ambiar benaran dari segi hukum. Saya kira cacat, sangat cacat benaran ini. Ini pandangannya Mas Yo gimana? Ya, ya ini untung di konstitusi di MK itu ada hierarkinya ya. Ya, jadi ada MK itu kan. MK. Ya. Dan itu memang MK sudah memberi satu ya, artinya keputusan mempertegas bahwa ada pelanggaran. Mempertegas bahwa itu ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik berat ya. Dan ini hanya sayang tidak dipecat, itu soalnya. Dia hanya diberhentikan sebagai ketua. Karena tetap di MK kan tetap bisa mempengaruhi, kan itu kan tapi istilahnya. yang berkaitan gitu dengan penanganan pemilu nggak? Pilpres pemilu nggak boleh. Ya, betul. Itu. Saya percaya lah MK itu di situ lebih banyak kaum intelektual ya. yang Apalagi punya, Prof. JB kan ya, kita standar kenal moral yang orang kita itu akui punya integritas ya. Gitu. Dan juga kita juga tahu bahwa ya akademisi di Indonesia komunitas intelektual itu suaranya gencar, dan itu saya yakin itu juga menjadi satu pressure tentang kebijakan-kebijakan politik yang semestinya blunder jadi ditahan ya. Betul. Karena ada desakan dari masyarakat secara luas ya. Betul. Terutama kaum akademisi, mereka-mereka yang punya kejernihan berpikir dan juga berdampak kepada masa depan bangsa, mereka suaranya lantang lah. Betul. Gitu. Dan terakhir memang kelompok yang menggugat kembali menggugat kembali keputusan nomor 90 itu, menggugat pendaftarannya yang dianggap cacat itu diajak damai oleh KPU, tapi mereka nggak mau menolak damai. Jadi mereka ingin meneruskan ini, dan ini saya tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya mereka kemudian menang, dengan sendirinya gugur paslon nomor itu 2. Bagi saya gugatan ke MK tentang masalah batas usia itu terlambat. Harusnya jauh sebelum pelaksanaan Pilpres. Kalau memang itu bisa direvisi, kan sudah digugat oleh PSI, lalu jadi keputusan nomor 90 itu gugatan PSI supaya usia 35 tahun itu ditolak. Usia tanpa tetap, tapi ditambahkan kecuali misalnya dia menjabat atau sedang menjabat, sehingga itulah yang memberikan ruang gitu loh. Tapi yang persoalan ini Mas Yoyo itu adalah bahwa ketika Gibran datang mendaftar, itu peraturan di KPU masih berlaku yang lama, yang harus 40 tahun. Tidak ada kecuali itu, menjabat atau sedang menjabat, tidak ada itu. Ya mestinya ontran-ontran masalah ini jauh hari sebelum pelaksanaan ini ya Pilpres ya. Iya, makanya. Jika ketika muncul usia-usia yang masih tergolong sudah belum, makanya kan Prof. JB sempat bilang harusnya kalau keputusan dia berlaku untuk pemilu berikut, jadi bukan untuk sekarang. Kan gitu ya. Nah itu sebabnya itu ambiarnya di situ. Jadi ini masih berproses, kita tidak tahu bagaimana. Tapi prinsipnya memang status pendaftarannya Gibran itu cacat konstitusi, karena waktu itu keputusan KPU, peraturan KPU belum memungkinkan untuk terima Gibran karena masih berlaku PKPU yang nomor 19 ya. Nanti PKPU nomor 23 baru terbit November yang mengakomodasi keputusan MK 90 ya. Nah itulah ambil dari segi hukum ya. Jadi ini ambil yang kedua ya. Pertama itu sikap Pak Presiden sendiri, ambil yang kedua ya proses pendaftaran dan persyaratan capres-cawapres. Nah kita masuk ke yang ketiga, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ini
banyak sekali Mas Jo. Kita catat misalnya, saya catat yang terakhir saja ya, kasus Taipei. Taipei itu kertas suara sudah terkirim lebih awal dan ada sudah dicoblos. Ini hampir benaran nih. Dan Ini banyak, jumlahnya banyak. Taipei, iya ribuan, puluhan ribu. Waduh. Lalu kemarin di Nias di salah satu kantor surat suara sudah lengkap di situ, di salah satu kantor yang bukan ditunjuk oleh KPU. Jadi kasus di Nias. Nah, ambilnya adalah apakah ini hanya terjadi di Taipei saja dan di Nias saja? Ini kan problem, iya kan? Dan persoalannya Taipei itu sudah dicoblos, dan penjelasan dari KPU itu adalah ini kesalahan human error. Kok cuma segitu penjelasannya? Dan penjelasannya Pak Presiden adalah bahwa karena takut liburnya lama, libur Januari lama sehingga dikirim lebih cepat. Masa? Februari masih lama sekali loh. Dan liburnya ternyata cuma sampai tanggal 1 kalau nggak salah, kantor pos di sana. Jadi ini penyelenggara pemilu banyak, saya catat banyak sekali. Dan itu belum lagi pengondisian pertemuan kepala desa di seluruh Indonesia. Itu lagi, betul. Itu mau bagaimanapun Tanggal susah Iya, 3 November itu kalau nggak salah dipahami kan. bahwa itu kegiatan murni ya, tanpa ada orientasi politik tertentu. Betul. Dan Susah. Gibran hadir dipakai seragamnya mereka kan. Jadi itu mestinya kepala desa ini harus netral kan gitu. Lalu, tapi saya catat juga, sempat ada tunjukkan juga pemasangan APK menggunakan mobil plat merah untuk paslon nomor 3. Ini juga ada satu kasus itu juga untuk paslon nomor 3. Jadi APK-nya dipasang tapi barang APK-nya dibuat dengan mobil plat merah ada. Lalu sejumlah izin tempat kampanye untuk paslon nomor 1 tiba-tiba dibatalkan. Ini betul penyelenggaraan pemilu jadi pertaruhan besar kalau model kayak gini. Yang saya kira serius Mas Jo adalah menurut saya kasus kasus dia sama Taipei. Karena siapa yang menjamin bahwa hanya terjadi di Taipei saja? Siapa yang menjamin bahwa di tempat lain tidak ada? Ini hanya karena kebetulan Taipei ada yang melaporkan kan. Bayangkan kalau tidak dilaporkan atau Nias, siapa yang sangka kalau di tempat lain tidak terjadi seperti Nias. Betul bahwa KPU sudah mengatakan bahwa pada akhirnya itu semua dianggap cacat ya. Tapi kan itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan gimana. Jadi ini penyelenggara pemilu ya, kalau tidak hati-hati itu bisa kehilangan kredibilitas. Hasil-hasil pemilu bisa kehilangan kepercayaan untuk diterima. Kita lihat berapa kali misalnya kemarin Gibran sudah dipanggil berkaitan dengan kasus bagi-bagi susu ya, dan ini juga sedikit bermasalah. Kalau tidak salah KPU pusat mengatakan ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. KPU Jakarta, DKI Jakarta menyatakan ada pelanggaran. Ambilnya lagi Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan bahwa itu tidak, karena itu berkaitan dengan Kepala Staf berkaitan dengan Satpol PP itu yang kebijakan Gibran itu. Menurut beliau itu tidak melanggar karena Satpol PP bahasanya kayak apa ya, tapi istilahnya mengatakan tidak melanggar, tapi Mahfud MD sebagai Kemenko mengatakan melanggar. Nah ini betul membuat penyelenggaraan pemilu jadi pertanyaan. Saya kira satu yang hal positif adalah katakanlah yang terakhir ya, bagi-bagi susu itu paling tidak Bawaslu sudah memutuskan, walaupun ada perbedaan di sini, tapi memutuskan Gibran salah. Lalu kehadiran di abdeksi itu juga saya kira sekarang belum ada jelas kayak apa ya. Tapi seharusnya itu memang terang-terangan salah kan gitu ya. Bukan cuma itu, masalah sikap Gibran yang seperti memprovokasi dalam debat capres dan cawapres, itu kan juga dianggap pelanggaran.
tegur, kita belum tahu bagaimana tegurannya. Yang pertama sudah itu terjadi, lalu ketika debat cawapres dilakukan juga. Nah ini kan kesannya apa ya? Kesannya seperti mungkin merasa karena tidak ditindak juga, akhirnya dia sepertinya ya dia rasa tidak bersalah, lakukannya ya toh aman-aman saja. Atau maksudnya lihatnya gimana? Ya, Karena ini kalau dibiarkan berbahaya loh menurut saya. ya ini kalau pertemuan kepala desa di seluruh Indonesia itu Abdex ya. Abdesi ya, itu memang diorientasikan untuk mendukung salah satu 20 ribuan, 20-an ya, ribu ke desa. cawapres ya, apalagi dia membawai rakyat ya, Nah, itu untuk netral kan susah. iya. Kalau dia membawa, setelah pulang dia membawa pesan-pesan politik ya, yang harus teruskan ke masyarakat di wilayahnya masing-masing gitu ya. Iya. Jadinya pemilu ini ya tercederai ya. Makanya Jadi, sudah begitu kemarin Pak ya. Presiden panggil lagi Dan apa kan lembaga mengurangi kredibilitas ah, pilpres Pemilu, atau betul. pemilu. betul. Itu susah itu. Jadi mestinya kepala desa ini harus netral dan jangan sampai katakanlah mengundang salah satu kontestan. Iya. Kan gitu. Kalau undang tiga-tiganya. Iya, apalagi sudah Iya. disahkan oleh KPU. Betul. Kalau ngundang ya tiga-tiganya. Betul. Kan gitu. Jadi ambiar benaran ya. Jadi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, saya kira paling banyak poin di situ. Mungkin para pemirsa Ngafe Kopi juga tahu banyak sekali pelanggaran di situ. Kalau catatan Kompas ada sekitar 200-an pelanggaran yang dilaporkan, dan dari hasil pemeriksaan 33 yang terbukti melanggar ya, ketidaknetralan, masalah ketidaknetralan. Ya, jadi itu berkaitan dengan pemilu. Prinsipnya adalah kita ingin hasil pemilu itu kredibel, bisa diterima rakyat. Jadi siapapun menang tidak soal, yang penting bisa diterima, ya kan? Ya mestinya ini kan transisi nasional ya, karena Pak Jokowi ini sudah 2 kali ya, sudah periode Betul. ya, 2 periode. Ini saatnya muncul presiden baru. Ya. Nah, ini mestinya pelaksanaan pilpres atau pemilu ini itu diselenggarakan secara smooth ya, dan betul-betul mensterilkan dari praktik-praktik pelanggaran ya, Betul. pemilu, karena ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan juga mengurangi kredibilitas pemilu. Ya, kita tahu bahwa rakyat kita sudah cerdas Betul. dan mereka semua punya mata dan telinga, Betul. sehingga kalau ada pelanggaran setiap kali ada pelaksanaan pilpres ya atau pemilu ini, mereka masing-masing bisa menjadi wartawan. Iya, betul. Bisa lapor kemana-mana. Dan seharusnya Dan ini bikin gaduh betul. dan berbahaya sekali. Bisa membelah masyarakat, Betul. bisa membelah rakyat. Nah itu, ini yang rugikan kita sendiri dan yang juga kemungkinan Pak Jokowi. Betul. Ini repot ini. Artinya yang sudah dibuat Pak Jokowi bagus-bagus Ya. bisa rusak semua jadinya. Ya, saya ya gini, yang tadi saya ceritakan di awal itu bahwa rakyat itu ketika Pak Jokowi berhasil ya betul-betul membangun secara merata dan dilakukan secara serentak ya, itu kalau endingnya tercederai oleh katakanlah transisi politik ini ya, transisi nasional ini, kepemimpinan baru ini, dan yang tidak steril dari praktik-praktik pelanggaran pemilu kelas berat menurut saya, ya ini percuma prestasinya. Iya, betul. Ya, percuma apa yang sudah dibangun dan susah payah yang menghabiskan ribuan triliun. Ya, nanti ending-endingnya masyarakat itu bisa kecewa berat, ya, bahkan mengolok-olok. Ini yang harus kita hindari bersama. Betul. Ya, Pak Jokowi sampai detik ini saya pun masih angkat topi. Sama, Ya. betul. Saya sampai detik ini saya masih simpati, ya, bahkan empati. Betul. Dan saya siap mengawal. Cuma jauhkan dari praktik-praktik
pelanggaran yang mencederai proses Betul. demokrasi yang di Pilpres terang-terangan 2024 menunjukkan ini. ketidakadilan ya tahu Kan gitu. supaya tetap Ya. sebenarnya kemarin kasus apa ya, di mana yang para petani tinggalkan Pak Jokowi itu saya sendiri terpukul loh. Saya di Purwokerto ya. Purwokerto ya, saya rasa wah ini sudah agak keterlaluan nih sebenarnya ya kan, saya ada sebagai apa sampai begitu. relawan itu rasanya miris ya. Iya, Ini kok kita kan sangat sampai ya ditinggal, bahkan mengolok-olok itu, bahkan dibendung sedemikian rupa tapi dia memberontak untuk keluar. itu kan Ini sudah saya dalam hati kok bisa seperti ini ya. iya, saya lihat Ini pasti ada kekecewaan yang berat betul. yang katakanlah melukai rakyat. Dan ini yang mestinya harus dicegah Tidak mungkin- mumpung masih ada waktunya. tidak mungkin provokator kan, tidak mungkin, mungkin, kan? tidak Jadi mungkin. itu hanya karena betul kekecewaan dari Ya. masyarakat ya. Sayang kita berharap ya harus ada perbaikan atau Ya. ada keseriusan dalam menangani kasus-kasus itu bisa memulihkan kembali kepercayaan. Ya, saya percaya sampai detik ini saya percaya tentang apa ya sikap demokratis Pak Jokowi, sikap moderat Pak Jokowi. Nah, beliau itu nggak cuma pemimpin nasional ya sekarang ini, Betul. beliau adalah salah satu pemimpin dunia Betul. yang kepemimpinannya, Dikagumi. keberhasilannya Betul. bahkan membawa Indonesia itu bisa keluar dari krisis pandemi yang Betul. mematikan itu, bahkan Indonesia menjadi contoh Betul. bahwa negeri yang sukses dari keluar dari pandemi. Iya. Ini mestinya ini nama-nama bahkan prestasi-prestasi ini harus dijaga Betul. supaya endingnya itu juga Enak. enak dan Jangan baik sampai kan gitu. dikerdilkan menjadi Dan akhirnya ingat, hanya pemimpin paslon nomor Yang 2. menyorot itu bukan rakyat sendiri, Betul. tapi dunia. Betul. Ini yang harus diamankan Betul. supaya Indonesia itu sampai katakanlah Pak Jokowi lengser, ini Indonesia di mata internasional itu tetap baik, sehingga kepercayaan internasional bahkan karena Indonesia mau menuju 2045 kepercayaan masih tinggi, Betul. sehingga kita bisa menjaring atau membangun kolaborasi dengan dunia internasional untuk membangun infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur itu kita dukungan internasional begitu besar kan gitu. Betul. Ini yang harus kita amankan. Ini kan aset kan gitu. Iya. Aset politik internasional kan Betul. gitu. Ini ya namanya trust ini betul-betul nilainya sangat tinggi ya. Dan gitu. Nggak cuma sekedar mengamankan bahkan ya dalam persepsi publik itu membangun dinasti. Wah, betul. Nah, itu Itu yang cukup harus kita center itu, singkirkan betul. itu. Jangan sampai kesan-kesan seperti itu Nah, ada lah. itu kan gitu. mendegradasi kepemimpinannya Pak Jokowi ya. Oke Mas Jo, kita masuk ke tinggal 2 poin. Poin yang berikut adalah fenomena aneh hasil survei. Mengapa kami sebut ini fenomena aneh? Karena dalam catatan kami sampai dengan bulan September ya, bahkan ada awal Oktober itu survei-survei menunjukkan Ganjar selalu unggul. Sebagian besar lah menunjukkan Ganjar unggul ya. Ganjar tuh dia jatuh bulan Maret ketika kasus Piala Dunia U20 ya, yang dia menolak karena Israel itu, lalu dia jatuh tapi dia rebound kembali sekitar Juli September, kemudian perlahan-lahan dia kembali mengambil alih survei, tetapi mulai pertengahan Oktober sampai November tidak hujan angin, tiba-tiba jatuh drop ya, dan juga tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh Prabowo, tapi dia tiba-tiba meningkat drastis. Ini yang saya bilang ada fenomena aneh dengan hasil survei. Nah, itu dalam penglihatannya Mas Joyo bagaimana? Iya, saya sekarang kan banyak lembaga ini ya polling ya yang bermunculan yang baru-baru ini. Dan kita tahu bahwa setiap tapi yang kemarin tuh bagus, yang bagus Politracking, lalu ada Kompas ya. Itu juga Mas Yo. Jadi bukan baru, memang ada yang baru juga, tapi yang lama juga yang punya kredibilitas. Itu yang betul saya shock termasuk gitu. Ya shock ya, tapi ya aku masih percaya gini bahwa lembaga polling itu bisa juga dibeli. Iya kalau itu ya sih.
Kalau untuk kepentingan ini kalau sudah tawar-tawaran segini gede ya mau apa kan gitu, gimana Saya caranya soalnya karena itu loh Mas Jo. Ini kan istilahnya Prabowo tidak lakukan strategi hebat apa-apa atau programnya hebat kayak apa, kok tiba-tiba dia naik gitu loh, tanpa alasan. ya Sebaliknya Ganjar tidak buat dosa besar apa-apa, dosanya ya adalah bulan Maret itu, ya kan? Tapi saya itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok anjlok gitu loh. Itu yang saya bilang loh, kok Iya, kayak iya. mistik gitu loh. iya Iya kan? Kayak mistik. Kayak apa namanya? Asap tiba-tiba menutupi kita semua tapi nggak tahu apinya di mana. ya jadi ini kan kita mengenal ini floating mass ya. Iya, itu bisa juga. Tapi kalau penglihatan saya kira Mas Jo kalau lihat eh, apa namanya? Berapa hari terakhir kelihatan survei mulai menunjukkan Ganjar mulai Saya Apa, justru rebound gini, ini yang menjelang detik-detik itu menuju ke pelaksanaan pilpres itu fenomen seperti kenaikan secara signifikan nanti akan muncul. Ya. Iya. Makanya hati-hati. Ya capres cawapres ini kalau bicara atau tim suksesnya kalau salah langkah itu blunder. Iya, Karena betul. masyarakat kita sudah cerdas. Dan tidak tertolong lagi tuh Dan kalau sudah masyarakat kita ingat masih sudah banyak memegang gadget ya. betul. Dan medsos ini informasi ya Betul. disrupsi ya, itu mengalir deras. Dan kemarin Sebar kemana-mana. kemarin Hati-hati sudah itu. kemarin sudah launching jagapemilu.com. Oh itu bagus sekali tuh. Itu. Jadi setiap ada pelanggaran bisa dilaporkan langsung ke jagapemilu.com. Kalau tidak salah ada 2 yang di launching kemarin untuk Ingat, laporan dari masa. Kalau Bawaslu itu kan memang institusi negara ya, Ya betul. yang sah ya. Tapi masyarakat secara luas itu juga termasuk salah satu Bawaslu. Paling garang lagi itu malah. Pengawas itu garang itu. Ini informasi bisa Ah. secara cepat itu disebar kemana-mana dan itu bisa mendegradasi bahkan mengurangi kredibilitas paslon Itu ya. para aktivis yang Ya. apa itu. namanya yang launching itu. Dan saya lihat wah ini bagus sekali nih ya. Saya baca di Kompas hari ini ya. Wah itu bagus sekali. Tapi oke, kenapa saya bilang mistik? Ya karena tidak ada hujan angin. Kok tiba-tiba jatuh bangun dan sekarang berapa hari terakhir ini saya lihat beberapa survei itu baru masuk akal gitu loh. Ya. Jadi membuat bahwa ini ada gambaran Ganjar ya beda tipis di Prabowo lalu Anies di bawah. Ada juga survei yang kalau tidak salah Profesor IPB yang menunjukkan bahwa Anies itu menang sekitar 20-an provinsi termasuk di provinsi NTT nomor 1 menang. Tapi tidak masuk akal Anies menang di NTT itu tidak mungkin. Di Maluku Utara juga Anies menang. Nah, kalau Prabowo menang Maluku Utara masih bisa, dia masih ada darah Manadonya. Tapi Anies menang di Manado saya nggak mungkin. Nah, saya lihat hasil survei dari seorang profesor IPB loh, ya, yang menunjukkan. Jadi saya lihat itu Ganjar hanya menang di 3 provinsi. Kalau tidak salah Jogja atau mungkin Jawa Tengah pasti dengan salah satu di Sumatera dengan Bali. Selain itu saya kalau lihat Prabowo enggak, Anies yang menang paling banyak. Saya bilang, waduh, Jawa Timur, Jawa Barat itu Banten, Jakarta, Anies menang semua. Ini ya Makanya saya lebih cenderung yakin terhadap lembaga polling yang independen. Misalnya Australia tempo hari ya. oh ya Saya akui bahwa itu profesional ya, akuntabel. karena dari luar kan dia punya kepentingan Iya, apa ya. tidak ada kepentingannya kan gitu. Jadi oke lah kita maksudnya supaya lewat ini kami memberikan pesan pemirsa hati-hati dengan survei. Jangan terlalu cepat termakan. Ya. Oke, memang terakhir juga ada survei menunjukkan Ganjar menang. Itu juga jangan terlalu termakan juga ya. Supaya kita tetap semangat untuk katakanlah Anda mau berpihak manapun juga kerjakan dengan benar, dengan rasional ya. Jadi jangan terlalu cepat termakan bahwa oh ini besar berarti ini sudah kalah lalu ini ditinggalkan. Jangan begitu, atau kita sudah menang jadi gak perlu kerja keras, jangan begitu, bahaya. Karena hasil survei semua ini belum bisa dipegang. Nah, kita harus tetap berpikir rasional dan ya kalau perlu ya buat survei sendiri juga nggak apa-apa di medsosnya kita kan. Tapi harus ingat bahwa biasnya adalah yang masuk adalah teman-teman kita yang mungkin
juga satu dukungan dengan kita. Jadi bisa saja ada teman-teman ada apa yang ada dukung, semua dukung, yang ada dukung, akhirnya ada buat kesimpulan yang salah ya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan survei. Prinsipnya adalah survei yang banyak memenangkan Prabowo yang tinggi sekali, bahkan sampai optimisme muncul hanya satu putaran, jangan terlalu percaya itu. Ya. Demikian juga ada yang sekarang mengunggulkan Anies juga tinggi sekali saya kira, itu juga jangan terlalu percaya. Ada juga yang mengunggulkan Ganjar, itu juga jangan terlalu percaya. Ya. Jadi semua survei kita harus tetap kritis, ya, jaga nalar sehat kita supaya kita membuat keputusan berdasarkan nalar yang mandiri, pencarian data sendiri ya, supaya kita betul-betul bisa bertanggungjawabkan ada apa yang kita pilih. Nah ini yang terakhir teman-teman, ambil yang terakhir ini adalah netralitas aparat. Nah ini oke, tadi sudah sempat disebut ya, silaturahim nasional abdeksi ya, yang mengundang hanya paslon nomor 2. Dan di sini terjadi deklarasi. Ya, jubir paslon nomor 2 mengatakan tidak ada deklarasi, tapi silakan diputar ulang, jelas deklarasi. Jelas host sendiri menyatakan untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor 2. Saya nggak tahu itu urusan itu sampai di mana ya. Lalu nanti Mas Yoyo bisa tambah ya. Pertemuan Pak Presiden tanggal 31 juga dengan kepala desa juga di Istana Negara. Oke, ini apapun argumennya, tetapi dalam situasi begini orang lalu liar berpikirnya, ya kan? Dalam situasi begini kok beliau undang kepala desa begitu banyak datang di istana dan ada rapat tertutup yang bertahun nggak boleh hadir. Kan menimbulkan pertanyaan Pak Presiden. Walaupun mungkin yang di situ konsolidasinya tidak ke arah pemilu, tetapi tidak bisa melarang orang juga untuk berpikir liar ke sana. Itu soalnya kita dalam situasi begitu ya. Atau menurut Mas Yoyo bagaimana tuh? Ya kalau saya saya lebih memandang legasi ke depan ini loh, tentang proses politik yang sekarang ini sedang berjalan. Wah, kepemimpinan Pak Jokowi ini kan berhasil ya menurut saya ya. Betul. Tapi jangan sampai pada ini memang godaan-godaan yang sekarang ini terjadi di masa-masa puncak kepemimpinannya. Ini legasi apa yang mau ditinggalkan? Betul. Kalau saya pesan secara pribadi maupun mewakili organisasi, tinggalkan satu legasi yang elegan, Betul. yang penuh norma-norma etika politik yang menjunjung tinggi Betul. moral ya, moralitas yang supaya jadi tinggi. standar untuk dibawa ke Dan masa itu depan. akan dikenang Betul. bahwa seorang presiden yang berhasil membawa republik ini bahkan mengantarnya ke Indonesia maju di 2045 adalah Pak Jokowi. Betul. Kan gitu. Ini yang harus kita pegang, harus kita jaga betul-betul, bahwa proses politik yang sekarang ada ya, itu harus betul-betul steril dari katakanlah praktik-praktik kecurangan. Betul. Ya, Betul. pesta demokrasi ini. Betul. Ya, jauhkan dari setiap kegiatan yang bisa Betul. membangun persepsi buruk ya. Betul. Bahkan a priori masyarakat secara a priori publik ya. Betul. Ini apa kok ada kegiatan kayak gini, ini kan Betul. lagi suasana pilpres Betul. ya, pemilu, mestinya menjauhkan itu. Dijaga. Kalau kegiatan kenegaraan oke ya, kalau yang sifatnya itu katakanlah, Tapi masalahnya dibuat masyarakat tertutup luas. dari wartawan ini kan jadi pertanyaan. nah itu saya nggak ngerti itu apa agendanya kayak apa kali itu. Saya memang Mas Jo, saya berharap oke lah, tentu tidak adil juga untuk kita batasi Pak Jokowi itu berpihak, karena bagaimanapun juga anaknya maju ya. Tapi saya ingin paling tidak untuk hal-hal yang katakanlah keberpihakan yang mencederai masalah keadilan, masalah itu sebaiknya beliau jangan masuk, ya kan? Biarkan itu jadi tim. Kalau mereka lakukan persaingan antara itu biasa, ya kan? Tetapi jangan sampai beliau yang katakanlah menjadi pelaku dalam tanda kutip gitu ya.
ya, atau katakanlah seperti mengundang kepala desa dan rapat tertutup tadi, itu ya mau tidak mau membuka ruang bagi penalaran yang liar untuk membuat kesimpulan seperti itu ya. Jadi hal-hal begitu mungkin minimalkan gitu ya, supaya ya saya sama dengan Mas Yoyo masih sangat mengagumi Pak Jokowi, masih berharap hal-hal positif, hal-hal besar yang dibangun Pak Jokowi tetap menjadi standar untuk generasi masa depan ya. Kita berbangga punya presiden seperti Karena Jokowi kan ya. dulu kan sempat deras ya dibahas bahwa mau tahun kapan Indonesia bisa mendapatkan presiden seperti Pak Jokowi. Betul. Susah itu didapatkan. Bahkan ada sempat bilang mungkin butuh 100 tahun lagi. Mungkin butuh 100 tahun lagi. Betul. Nah kalau ini kan satu penilaian yang luar biasa tinggi ya. Betul. Sangat respect terhadap Pak Jokowi. Betul. Kalau proses politik ini nanti tercedera Iya. karena ada kepentingan peralihan dan lain-lain, Iya. ini sayang sekali. Betul. Sayang sekali. Jadi akhirnya masyarakat Indonesia itu kan cepat melupakan. Iya, Ya betul. kan? Ini hati-hati. Ya, Betul. cepat melupakan. Kalau akhirnya endingnya Jelek. ya jelek, Terkubur ya, semua tidak itu. sesuai ekspektasi masyarakat luas, hilang seketika. Hilang semua, betul. Itu bagi saya itu sangat sayang, gitu loh. Betul. Jadi tolong ini Pak Jokowi pasti orang inilah orang demokratis, orang moderat dan juga punya standar moral yang tinggi. Iya. Sedapat mungkin menjelang transisi nasional nanti itu bisa menampilkan diri sebagai pemimpin yang memang demokratis, moderat dan bisa membawa proses politik ini ke arah proses politik yang elegan, Betul. ya, Betul. yang kondusif, yang masyarakat secara luas itu menerima secara terhormat, bahkan dunia internasional pun Betul. itu akan mengakui bahwa Betul. Pak Jokowi memang luar biasa. Jadi calon pemimpin dunia ini, bahkan bukan sudah menjadi pemimpin dunia sekarang ini, karena dunia internasional mengakui secara luas keberhasilan Pak Jokowi. Nah, oke, sekarang pesan Mas Jo yang terakhir untuk ke depan. Jadi kita ini tinggal berapa hari, 40 hari mungkin ya, ke pemilu. Kita sudah mulai tahun baru ini. Apa pesan Mas Jo di sisa-sisa kampanye menuju Pilpres atau pemilu tanggal 14 Februari 2024 Ya. untuk kita akhiri sesi ini? Kalau saya itu pilihlah calon pemimpin ya yang memang menjunjung tinggi moralitas, terus juga bisa berdiri tegak dan memiliki integritas politik yang tidak bisa dibawa ke arah politik aliran atau apa, ya toh, yang mengancam kebinekaan Indonesia, yang memiliki visi kebangsaan ya, secara jelas ya, bahwa ini Indonesia adalah negara Pancasila yang berbineka tunggal ika, Dan punya rekam ya, jejak. yang punya rekam jejak yang Ya. baik kan gitu. Betul. Nah ini ya, apalagi didukung oleh katakanlah komunitas akademisi ya toh, ilmuwan ya, juga masyarakat secara luas, bahwa ini menjadi tontonan masyarakat, tontonan publik, bahwa jangan sampai proses politik ini, bahkan yang dilahirkan nanti pemimpin nasional itu dicapai dengan cara-cara yang tidak terpuji. Bahkan calon presiden ke depan itu jauh dari standar moral ya. Betul. Track recordnya Kita berharap minimal kurang ya baik dan dia lain-lain. sama dengan Pak Jokowi, ya kan, minimal sama dengan Pak Jokowi, akan lebih bagus, akan lebih tinggi, tidak apa-apa, iya kan, tapi kita minimal sama. betul. Oke, jadi ini pesan akhir kami di sesi ini, para pemirsa, masih mungkin 40 hari ya menuju 14 Februari. Pesan Mas Joyo tadi ya, pilihlah yang betul-betul nasionalismenya tidak Ya. diragukan, Betul. keberpihakan pada kemajemukan, karena itulah kekayaan kita, punya rekam jejak yang kuat. Jadi tidak hanya emosional kita ikuti ini atau itu,
tetapi betul kita punya rasionalitas. Harapan kami adalah kalau tahun kemarin politik ambiar, terutama di menjelang ke akhir tahun, maka kita mulai tahun baru ini menyambut pemilu dengan optimisme yang lebih tinggi, dengan harapan mendapatkan pemimpin yang minimal sama dengan Pak Jokowi, Ya. kalau bisa lebih, ya itu syukur Yang sekali. merakyat lah, yang Nah. merakyat ya. Ya, dan dengan demikian kita harus fair berterima kasih kepada Pak Jokowi telah membawa kita sampai ke level yang saat ini, yang telah diakui dunia maupun secara luas. Dan mari kita perbaiki apa yang sudah salah, ya, netralitas aparat supaya kembali ditegakkan, masalah-masalah kasus yang ada supaya tegas dilakukan, ya, ditangani, tidak peduli dari pihak manapun juga, siapapun yang bersalah harus ditangani, ya. Dan kesalahan-kesalahan seperti terjadi Taipei Nias itu harus dipastikan tidak terjadi lagi supaya tidak mencederai kredibilitas pemilu kita kali ini. Demikian dan sampai jumpa